Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat selalu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, alangkah lebih baik kita bersama berdoa memohon kepada Allah semoga perkuliahan kita mulai dari awal sampai akhir nanti kita selalu dilindungi oleh Allah, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Amin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga apa yang kita dapatkan mulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, senang sekali pada kesempatan hari ini di awal perkuliahan saya melihat teman-teman yang datang di sini adalah teman-teman yang antusias, calon orang-orang sukses, calon orang-orang hebat. Senang sekali, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi kenyataan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ulfi Nur Faiza. Teman-teman bingung ya? Siapa ini tulisannya Ulfi? Ulfi itu siapa? Ya, ini saya. Saya akrab dipanggil Ulfi. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kemudian saya dapat beasiswa, alhamdulillah, dapat beasiswa S1, beasiswa dari rektor. Kemudian saya lanjut S2, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya kuliah S1 dan S2, ini tidak kupu-kupu, kuliah pulang, tapi saya kuliah sambil saya bekerja. Alhamdulillah saya bekerja di lingkungan media, dan itu sangat erat kaitannya dengan jurusan komunikasi ya, karena jurusan komunikasi memang erat kaitannya dengan media. Ketika saya S1, 2 tahun sebelum saya lulus ya, saya di semester akhir ya, itu saya masuk di TV 9 ya, kurang lebih selama 1 tahun lebih saya bekerja di sana sebagai presenter. Kemudian saya lulus, saya dapat tawaran di TVRI. Saya menjadi reporter dan juga presenter di sana kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun saya di TVRI sampai sekarang, sampai saya selesai lulus S2 ini, saya masih di TVRI. Banyak sekali pengalamannya di sana teman-teman. Mulai dari yang pertama, saya harus bertemu dengan masyarakat biasa. Kemudian bagaimana saya menghadapi pejabat, bagaimana saya menghadapi seorang akademisi, saya menghadapi anak muda dan lain sebagainya. Banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Dan itu memang benar, harus paham terkait ilmu komunikasi. Jadi memang tidak rugi ya kalau orang komunikasi harus terjun di media. Tapi banyak sekali ilmu yang didapatkan, dan saya berharap ya teman-teman yang ada di sini juga bisa memiliki potensi-potensi lain ya, tidak hanya di media seperti saya, tapi punya potensi-potensi di bidang lainnya. Ini sebagai langkah untuk meningkatkan potensi teman-teman semuanya. Baik, itu nama saya asalnya saya dari Blitar, saya tepatnya di Kademangan ya, Pasar Kademangan ke selatan. Nah, itu rumah saya. Jadi nanti ada masjid ya, masjid saya 200 meter ke selatan kiri jalan, itu rumah saya. Barangkali teman-teman nanti yang pingin silaturahmi boleh ya, boleh. Baik, untuk nomor handphone saya sudah saya tulis di lembar yang tadi saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah lembar mengenai dengan daftar nanti konsep perkuliahan kita mulai dari awal sampai akhir nanti. Baik, untuk pertanyaan perkenalan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan calon-calon orang sukses, calon-calon pemuda hebat ya di UNU Blitar. Ya, teman-teman jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Teman-teman sebelumnya apa sih motivasi kalian bisa ataupun ingin masuk di KPI ini, jurusan KPI? Ada nggak unek-unek sebelumnya kenapa saya masuk di jurusan KPI? Ada yang pingin jadi apa gitu? Ada? Iya, baik. Oke. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai teman-teman semuanya bahwa Komunikasi dan Penyiaran Islam itu memang salah satu jurusan yang memang hampir di setiap kampus itu ada. Kalau kita tahu bahwasannya kemampuan komunikasi itu memang harus dimiliki oleh semua orang. Orang berkata, semua dalam hidup pasti mereka melakukan komunikasi. Pasti, komunikasi itu memang selalu dilakukan oleh semua orang. Kenapa harus dipelajari? Kenapa harus ada ilmunya gitu ya? Oke, baik. Ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Terus kalau jurusan komunikasi mau belajar apa ya kan? Karena komunikasi itu sudah dipelajari banyak orang. Kita mau belajar apa? Baik. Itu hanyalah hal yang sangat
kecil dalam dunia ilmu komunikasi. Kalau kita berbicara mengenai dengan komunikasi yang sesungguhnya, komunikasi yang akan kita jadikan sebagai wadah ilmu bagi kita untuk ke depan, itu tidak cukup kita berbicara kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada saudara kita. Tidak cukup seperti itu komunikasi. Itu hanya dalam lingkup kecil. Tapi komunikasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sebagai ilmuwan komunikasi mampu memfokuskan, mampu memberikan informasi yang menginspirasi kepada orang lain, yang bisa dipahami orang lain, informasi efektif, namun informasi itu bermakna, bisa memberikan umpan balik positif bagi orang lain. Itu yang harus menjadi tantangan bagi kita semuanya, ya. Saya berharap buat teman-teman semuanya lulusan dari UNU Blitar nanti jurusan KPI, kalian bisa menjadi garda terdepan untuk negara kita, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tadi saya sudah membagikan berkas buat teman-teman semuanya. Ini ada file, ada kertas ya. Nah, di situ kan ada konsep dari komunikasi, ya. Kita akan membahas mengenai dari yang pertama ada pengertian komunikasi. Kemudian nanti yang kedua itu nanti ada komunikasi secara interpersonal. Kemudian yang ketiga nanti ada komunikasi intrapersonal. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan juga komunikasi massa. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang disebut sebagai komunikasi? Ada yang tahu? Baik, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Baik, komunikasi adalah pesan. Komunikasi adalah interaksi antara satu pihak dengan pihak lain. Benar, semua memang benar. Saya menyimpulkan bahwasannya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan kemampuan verbal maupun non-verbal dengan tujuan untuk bisa mempengaruhi sikap dan memberikan informasi kepada orang lain. Ini adalah salah satu pengertian dari komunikasi secara umum dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Mulai dari yang pertama, ini tadi ada namanya adalah Hofland, kemudian ada Himstead, ada Onong, ini pencetus dari pengertian ilmu komunikasi, dan juga ada Gebner. Itu adalah kesimpulan dari beberapa ilmuwan itu tadi. Kita bisa menyimpulkan arti dari komunikasi, proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan kemampuan verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk mengubah sikap perilaku seseorang. Itu adalah pengertian dari komunikasi. Ketika kita sukses memberikan komunikasi, tolak ukur orang sukses berkomunikasi adalah ketika saya menyampaikan pesan di sini, saya bicara di sini dengan kemampuan yang saya miliki, dengan ilmu yang saya miliki, dengan ucapan verbal yang saya berikan kepada audien, kemudian juga dengan gerak saya, dengan ekspresi wajah saya, dengan cara saya berbicara seperti ini. Ini juga bagian dari komunikasi. Ketika saya menyampaikan kepada Anda tanpa ada gangguan ramai di luar sana, kemudian teman-teman memahami, mendengarkan dengan totalitas, dan kalian paham apa yang disampaikan, sampai nanti kalian pulang dari kampus ini, nanti kalian makan, kalian tidur, kalian ingat dengan apa yang saya sampaikan. Itu adalah bentuk dari komunikasi efektif. Pencetus totalnya, tolak ukur komunikasi bukan hanya dari komunikator, tapi juga dari komunikan. Kalian juga menjadi salah satu unsur dari komunikasi. Teman-teman tahu apa unsur dari komunikasi? Unsur dari komunikasi yang pertama adalah komunikator. Orang yang menyampaikan informasi yang pertama kali adalah komunikator. Kemudian yang kedua adalah pesan. Apa yang disampaikan? Kalau komunikator siapa? Kalau pesan apa? Kemudian komunikan. Komunikator itu siapa? Siapa sasarannya? Siapa? Kemudian ada umpan balik. Ketika tadi saya sudah menyampaikan, komunikator sudah menyampaikan pesan,
pesannya sudah ada diterima oleh komunikan, maka komunikan harus memberikan umpan balik kepada komunikator. Ketika komunikan diam sampai di titik ini, apakah informasi itu sudah diterima oleh komunikan ataukah belum? Nah, ini pentingnya seorang komunikan. Nah, ini adalah unsur-unsur dari komunikasi. Baik, sekarang komunikasi itu luas sekali. Ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi antar personal, ada komunikasi kelompok atau organisasi, ada komunikasi publik, dan yang terakhir komunikasi massa. Oke, teman-teman, saya tanya sama kalian. Kira-kira dari kalian adakah yang sudah melakukan 5 aspek komunikasi ini? Komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Sudah ya? Semua sudah melakukan ini semuanya ya? Oke, baik. Semua sudah melakukan 5 aspek ini. Ada yang tahu komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan pada diri kita sendiri. Kemudian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang hanya dilakukan oleh 2 orang. Seperti contohnya apa? Contohnya ketika kita di rumah, kita berbicara langsung dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, tatap muka tanpa melakukan perantara, itu disebut sebagai komunikasi secara langsung, ya kan? Komunikasi secara langsung antar pribadi, karena hanya 2 orang, tidak melibatkan banyak orang. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu terdiri dari 2-3 orang ya. Jadi tidak begitu banyak audiennya ya. Jadi kita satu kelompok, kita bisa berkomunikasi secara langsung. Ini adalah komunikasi kelompok. Kemudian naik lagi jenjangnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik itu komunikasi yang diikuti oleh jumlah yang cukup banyak. Seperti contoh, ketika kita sedang acara seminar seperti itu. Jumlahnya berapa? Ada ratusan orang kan dalam suatu studio gitu. Ketika kita sedang melakukan acara wisuda, ya kan? Nah, di situ diikuti oleh ratusan orang. Nah, itu masuk sebagai komunikasi publik. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa itu kan misal contoh, ketika kita sedang melakukan komunikasi melalui telepon, via WhatsApp seperti itu adalah bentuk dari komunikasi itu. Tapi itu adalah komunikasi massa. Komunikasi massa. Bisa nggak kalau semisal kita melakukan komunikasi secara antar pribadi tapi kita menggunakan media? Itu masuk mana itu? Coba. Itu masuk mana? Antar pribadi atau komunikasi massa? Itu bisa masuk komunikasi antar pribadi, itu juga bisa masuk komunikasi massa. Kita bisa melihat konteksnya dari mana. Kalau kita mengatakan itu komunikasi antar pribadi, berarti kita melihat berapa jumlah orangnya di situ berapa. Oh, di situ jumlah orangnya ada 2. Oke, berarti itu antar pribadi. Tapi kalau kita lihat konsepnya dari komunikasi massa, mereka melakukan komunikasi ini secara langsung atau menggunakan media. Ketika mereka menggunakan media, maka mereka disebut sebagai komunikasi massa, ya kan? Baik, komunikasi massa kita menggunakan teknologi. Tapi secara lebih unggul adalah komunikasi massa itu yang paling tinggi adalah ketika kita sedang menonton sebuah televisi. Kita menonton televisi, kita menonton film. Film itu kan massa kan ya. Kita menonton film. Kemudian komunikator menyampaikan informasi melalui film yang mereka perankan. Kemudian kita sebagai komunikan, kita melihat apa sih yang disampaikan oleh komunikator yang ada di film itu. Kemudian ada umpan balik dari kita. Kita menangis, kita tertawa, kita bersedih, kita merasa marah lah melihat hal itu. Itu adalah umpan balik. Berarti itu tanda bahwa komunikasi itu efektif, karena bisa memberikan umpan balik kepada diri kita. Kita kepingin mengadu, tapi mengadu ke siapa? Nah, seperti itu. Memang kalau kita lihat komunikasi massa itu memang cukup efektif ya. Cukup efektif kita temui di mana saja. Mudah kita melakukannya di era saat ini. Kita mau buka apapun sudah bisa melakukan komunikasi massa. Tapi kita tahu bahwa kekurangannya adalah komunikasi massa itu memang terkadang kalau kita lihat
kita tidak bisa sebagai komunikan, kita tidak bisa melakukan umpan balik secara langsung seperti itu kan. Kita tidak bisa melakukan umpan balik secara langsung. Jadi kita sebagai komunikan, ya kita hanya bisa melakukan umpan balik kepada diri kita sendiri terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi ya. Berbeda kalau komunikasi antar pribadi seperti ini ya kan ya. Mungkin komunikasi antar pribadi referensi kita komunikator hanya 2 orang saja ya. Tapi kita tahu kita akan mudah melakukan umpan balik seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari komunikasi. Kalau kita lihat dari jumlah perorangannya itu ada 5 ya. Intrapersonal, antarpersonal, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan juga komunikasi massa. Kalau dilihat dari bentuknya, komunikasi itu ada 2. Apa? Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kalau kita bicara komunikasi verbal, itu adalah kata-kata kita. Penting sekali kita menerapkan komunikasi verbal, baik dimanapun tempatnya. Orang presentasi, seorang kiai sedang berdakwah, seorang marketing sedang mempromosikan produk yang akan mereka jual, mereka harus menggunakan beberapa komunikasi tersebut. Yang pertama adalah mereka harus menggunakan komunikasi verbal. Bahasa yang mereka gunakan ini harus bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Kalau orang lain pahamnya bahasa Indonesia, ya harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Orangnya orang Jawa Timur, orang Surabaya, orang yang nggak paham sama daerah-daerah lain. Kenapa kita harus berbicara pakai daerah asal kita gitu kan ya? Itu kurang efektif. Ya, jadi komunikasi verbal adalah apa yang nanti akan kita sampaikan nanti. Baik, yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi nonverbal itu adalah busana kita, kemudian ekspresi kita. Misalnya kita bilang kata selamat pagi, tapi kalau orang bicara selamat pagi, nah itu mempengaruhi kan? Kamu pilih yang mana? Pilih yang pertama atau kedua? Selamat pagi, ya kan? Pasti orang akan pilih yang pertama, karena yang pertama itu adalah cara penyampaian mereka dengan tutur yang halus. Tutur yang halus itu adalah bentuk dari komunikasi nonverbal. Busana, kita presentasi nih, orang lihat pasti. Kalian mahasiswa komunikasi, jadi kalian harus paham. Ketika saya presentasi, saya harus menempatkan diri saya. Busana ini juga harus bisa dikomunikasikan, ya. Saya minta kepada teman-teman semuanya, ini ilmu buat kalian semuanya. Mungkin kalau kalian bukan orang komunikasi, mungkin kalian masih awam dengan hal ini. Ya, kalau kalian orang komunikasi, ketika presentasi, saya dilihat banyak orang, saya menjadi sorotan banyak orang. Berarti busana saya harus saya komunikasikan. Dengan cara apa? Menggunakan busana yang rapi, yang lebih santun seperti itu kan. Nah, ini menjadi salah satu bentuk bahwa kalian adalah orang komunikasi yang bisa mengkomunikasikan cara berbusana ya. Itu adalah komunikasi secara nonverbal. Tadi apa? Tadi kan suara kita, ekspresi wajah kita, busana kita, kemudian gaya kita berbicara, kita pakai tangan, kita nggak pakai tangan. Ini adalah komunikasi nonverbal. Teman-teman tahu nggak? Menurut penelitian, komunikasi nonverbal itu ada 58. Yang lainnya itu 38 itu komunikasi verbal ya. Ada 3 ya. Komunikasi verbal itu hanya 6% saja, kemudian vokal itu 38, kemudian sisanya komunikasi nonverbal itu ada 58. Jadi kita tahu bahwa kekuatan dari komunikasi nonverbal itu sangat begitu tinggi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berpresentasi, melakukan teknik public speaking di depan publik, jangan lupa, jangan hanya kalian fokus dengan apa sih nanti yang saya sampaikan. Oke, saya baca saja dan oke, itu sudah tidak zaman bagi mahasiswa komunikasi. Oke, siapa yang masih suka membaca sambil berbicara? Oke, saya tahu bahwa ketika masih pemula, teman-teman pasti membaca sambil memberikan informasi atau menyampaikan materi kepada teman-teman yang lainnya ya, sebagai bentuk presentasi. Tapi saya berharap kepada kalian tulis poin-poinnya saja, karena yang diharapkan dari teman-teman itu gimana sih cara kalian presentasi dan apa yang kalian presentasikan. Nah, itu akan bisa membuat mereka paham. Intinya mereka ingin paham, bukan harus bahasanya, teorinya ini siapa yang benar-benar istilahnya kalau kita lihat ya,
apa yang disampaikan itu bahasanya terlalu tinggi, tapi kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, justru itu kurang efektif. Jadi saya berharap kepada teman-teman, ketika teman-teman sedang presentasi, sudah bikin poin-poin apa yang paham menurut kalian. Jadilah diri kalian sendiri. Poin-poinnya apa? Kalian sampaikan dengan cara diri kalian sendiri sampai kalian yakin bahwa apa yang kalian sampaikan bisa dipahami oleh orang lain. Ini adalah kunci sukses loh. Kunci sukses kalian berbicara di depan umum. Jarang kita pahamnya. Intinya kita bicara, yang penting orang mendengarkan, kita merasa bahwa itu adalah bentuk komunikasi yang efektif. Tapi justru itu salah. Komunikasi yang efektif adalah apa yang kita sampaikan ini benar-benar dipahami oleh orang lain. Orang lain akan interest, akan punya umpan balik. Mereka akan bertanya pada kita. Mereka akan memberikan tanggapan. Itu adalah bentuk dari komunikasi yang efektif. Sebaliknya, kalau orang kabur, itu bukan berarti komunikasi efektif, malah sebaliknya ya. Jadi saya berharap pada kalian semuanya gunakan komunikasi verbal dan nonverbal ini dalam aspek lingkup ilmu komunikasi ya. Oke, baik. Kalau saya tahu bahwasanya bentuk komunikasi itu sangat begitu banyak sekali ya. Oke, ada yang mereka menjadi seorang public speaker, ada yang mereka menjadi seorang MC, ada yang mereka menjadi seorang marketing, ada yang mereka menjadi seorang dai. Itu adalah lingkup kecil dari komunikasi. Banyak orang memfokuskan bahwa kalau kita bicara, belajar ilmu komunikasi, ntar mau jadi apa? Paling jadi MC, paling jadi public speaker, paling dia nanti mau jadi presentator, marketing. Tidak seperti itu. Itu hanya lingkup kecil. Itu adalah kunci utama. Ibarat rumah, itu adalah pagernya. Jadi kita harus memahami sejauh mana kita tahu bahwa pengantar ilmu komunikasi ataupun dunia ilmu komunikasi itu sangat begitu luas, dalamnya itu sangat luas. Kita bisa menciptakan banyak hal di dunia ilmu komunikasi, bukan hanya nanti lulusan komunikasi jadi MC. Oh tidak, itu adalah pagar. Jadi saya berharap kepada kalian ya, bahwa kalian ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, kalian bukan hanya bisa sekedar belajar komunikasi dan penyiaran Islam secara teori, tapi secara praktiknya, secara penampilannya, secara karyanya, kalian bisa bermutu. Oke, baik. Itu kita ulang lagi bahwa komunikasi kalau dilihat dari jumlahnya ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama tadi ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi antarpersonal, ada juga komunikasi kelompok, ada juga komunikasi publik, dan yang terakhir ada komunikasi massa. Oke ya. Kemudian selanjutnya komunikasi dilihat dari bentuknya itu ada 2 ya. Ada komunikasi verbal, ada juga komunikasi nonverbal. Oke, banyak sekali bentuk-bentuk dari komunikasi ya. Oke, teman-teman tahu apa selanjutnya? Ketika kita bicara mengenai dengan komunikasi efektif, unsur-unsur komunikasi itu ada apa aja? Baik, unsur-unsur komunikasi itu yang pertama ada komunikator. Seperti tadi apa yang saya sampaikan, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Seperti saya di sini ya, saya sebagai pengajar, saya menyampaikan pesan. Ini masuk dari komunikator. Kemudian yang kedua adalah pesan. Apa? Kamu mau menyampaikan apa? Oke, nggak mungkin kan? Kalau kita bicara komunikasi ada komunikatornya tapi nggak ada pesan, itu nggak mungkin. Itu adalah unsur-unsur dari komunikasi, pesannya. Kemudian yang ketiga itu ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Pesannya akan diterima oleh komunikan. Kemudian yang keempat setelah komunikan adalah media. Jadi mereka menggunakan apa komunikasi? Secara langsung, tatap muka, kemudian melalui Zoom, melalui perantara media ya, seperti kita saat ini berkomunikasi, tapi kita melalui perantara media. Betul, kita melalui perantara media. Kemudian selanjutnya adalah umpan balik ya, tanggapan balik. Sebelum ada tanggapan balik itu ada efek. Efeknya apa? Oh, saya jadi paham dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Ternyata itu malah bikin saya menangis. Ternyata itu malah bikin saya semangat. Ternyata itu malah bikin saya termotivasi. Itu adalah efek apa yang saya sampaikan. Terus
itu akan memberikan efek bagi bagi kalian ya. Efeknya saya berharap ya, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini nanti juga ini bisa memberikan dampak positif bagi kalian. Kalian paham benar seberapa jauh sih pengantar ilmu komunikasi ini. Ini buat teman-teman semuanya ya. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik ini bisa berupa kalian bertanya. Kemudian umpan balik ini juga bisa berupa sejauh mana efek yang kalian dapatkan ini akan kalian sampaikan kepada komunikator kembali, ya kan? Kalian menangis, kemudian kalian menunjukkan tangisan kalian setelah melihat komunikator menyampaikan pesan. Ini bagian dari umpan balik. Semakin efektif, semakin unsur-unsur itu terpenuhi, itu akan semakin efektif komunikasi yang dilakukan ya. Coba kita bisa mengulang lagi. Sebutkan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu yang pertama ada komunikator, kemudian ada pesan, kemudian ada juga komunikan, ada juga media. Dari media mana mereka menyampaikan pesan. Selain media juga ada apa lagi? Efek. Kemudian yang terakhir nanti ada apa? Ada umpan balik. Itu adalah unsur-unsur dari komunikasi ya. Kita sudah tahu tadi membahas mengenai dari berapa banyak jumlah. Kalau jumlah orang dari sisi komunikasi ada 5 ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas lebih dalam mengenai dengan bentuk-bentuk komunikasi. Ada komunikasi verbal, ada juga komunikasi non-verbal. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari komunikasi ya. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, kemudian ada juga media, ada efek, dan juga ada umpan balik. Oke, luar biasa sekali. Saya merasa semoga teknik-teknik ini nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena saya tahu ketika orang sedang melakukan komunikasi itu nggak cuma teori loh, tapi ketika mereka paham teori dan mereka praktekkan secara totalitas, maka itu akan menjadi nilai plus buat kita semuanya. Kalian tahu teman-teman, ketika kita menjadi seorang konselor seperti itu, kita menjadi seorang pengusaha hebat seperti itu, mereka menerapkan komunikasi. Pertama, saya sebagai pengusaha, kemudian produk apa sih yang nantinya ingin saya sampaikan kepada publik. Kemudian komunikan, itu sasarannya siapa? Oh, sasarannya masyarakat. Berarti saya harus bagaimana ini? Oke, berarti saya harus mengemas produk yang baik. Saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Saya juga harus bisa berkomunikasi dengan cara yang baik pula. Oke, kemudian diterima oleh komunikan masyarakat seperti itu. Lalu efeknya seperti apa? Masyarakat suka dengan produk Anda. Oke, umpan baliknya apa? Dia mau beli lagi. Kemudian dia mau mencoba lagi. Nah, ini salah satu bentuk dari kesuksesan komunikasi. Itu penting sekali, apapun profesi. Entah kalian besok menjadi akademisi, kalian menjadi seorang pengusaha, entah kalian menjadi seorang presenter TV, entah kalian menjadi seorang advertising, kalian pasti menerapkan unsur-unsur komunikasi itu. Jadi unsur-unsur komunikasi harus menjadi pegangan kita ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kita lihat apakah unsur-unsur itu terpenuhi. Jika unsur-unsur itu terpenuhi, maka secara garis besar kita akan melakukan komunikasi secara efektif. Sesuai dengan dulu judul tesis saya yang pertama itu adalah judul skripsi saya, maksudnya skripsi saya ketika saya S1, saya mengambil judul gaya komunikasi model profesional, SZ model manajemen. Jadi saya berbicara mengenai dengan bagaimana komunikasi secara verbal, komunikasi secara non verbal menjadi seorang model. Ternyata model profesional itu nilai tertinggi itu juga jatuh pada komunikasi. Ketika mereka bertutur katanya lembut, ketika mereka cerdas, ketika mereka paham bagaimana mereka mengkomunikasikan yang baik kepada desainer, kepada fotografer, kepada manajer, itu seperti apa. Akhirnya komunikasi verbalnya bisa berjalan, mereka bisa profesional. Kemudian yang kedua itu yang paling penting adalah komunikasi non verbal.
komunikasi nonverbalnya itu bagaimana mereka berpenampilan, itu seperti apa, harus menggunakan busana apa, mereka harus bisa menyesuaikan. Kalau mereka menggunakan busana dress tinggi, kemudian mereka harus pakai hoodie, itu adalah salah satu komunikasi nonverbal seorang model. Mereka harus bisa make up ini adalah ciri khas seorang model. Seorang model ketika mereka tidak bisa bermake up, ini bisa disebut ini bukan ciri khas komunikasi model profesional ya, bukan ciri khas. Bagaimana mereka berpenampilan, bagaimana mereka ini berjalan, ya kan? Kalau model pasti kita jalannya tegak seperti itu, kita bisa menggunakan sepatu tinggi gitu kan ya. Kemudian bagaimana mereka berekspresi, ya kan? Apakah mereka harus kaku seperti ini? Tidak kan? Model kan nonverbalnya harus main. Nah, ini adalah bentuk dari kesuksesan nonverbal mereka. Kemudian juga bagaimana mereka bisa menyesuaikan kepada audien. Ketika audiennya orang muslim mungkin ya, gimana mereka harus mengekspresikan menggunakan syar'i agar kelihatan cantik, itu bagaimana ya kan? Syar'i biar kelihatan cantik. Ini seperti apa? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari gaya komunikasi yang mereka lakukan. Ini adalah judul saya. Baik teman-teman, senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di sini. Semoga apa yang hari ini disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga saya berharap teman-teman semuanya bisa istiqomah untuk memasuki perkuliahan saya. Saya akhiri perkuliahan ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.